Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Ibu. Hari ini kita akan membahas tentang uji kompetensi 1 pada bab 1, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, baik, kita mulai dengan soal nomor 1. Di antara larutan-larutan berikut ini, larutan yang dapat menghantarkan arus listrik itu yang mana? Berarti kita diminta menentukan mana larutan elektrolit dan non-elektrolit. Diminta yang dapat menghantarkan listrik, berarti yang elektrolit atau non-elektrolit. Nah, yang ini semua sudah ada di sini ya, di data ini. Di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Jadi kalian tinggal cek ya. Ada. Nah, selanjutnya yang nomor 2. Baik, Atika ingin menguji daya hantar listrik larutan A dan B yang belum diketahui sifatnya. Kedua larutan dirangkai dengan lampu, sumber arus, dan elektrode. Larutan A dapat menyalakan lampu, sedangkan larutan B tidak dapat menyalakan lampu. Kemungkinan larutan A dan B berturut-turut adalah, masih diminta menentukan mana elektrolit, mana non-elektrolit. Hati-hati, diminta berurutan. Jadi ini cek ya, ini sudah ada di daftar tabel yang ada di halaman sebelumnya. Selanjutnya yang nomor 3. Suatu larutan diuji daya hantar listriknya menghasilkan data sebagai berikut. Nyala lampu redup, sedikit gelembung, memiliki derajat ionisasi kurang dari 1 atau alfanya kurang dari 1. Nah, kemungkinan larutan tersebut. Nah, berarti dari data ini kalian diminta untuk menentukan mana larutan elektrolit kuat, mana elektrolit lemah, mana non elektrolit. Nah, ini kalian harus menentukan mana yang merupakan ketiganya ini ya, salah satunya, dan sesuai dengan sifat yang diberikan. Yang ini kalian ada di tabel juga, cuma di tabel itu hati-hati. Nah, ini kan kemarin Ibu atau tadi sudah Ibu sampaikan, cari tahu nama senyawa dari unsur-unsur ini. Kalau unsur yang di sini, ini sudah Ibu sebutkan di video pertama, dilihat lagi. Nah, kalau yang di sini kan semua sudah ada nama senyawanya, ada rumus kimianya, ada nama senyawanya, sini sudah lengkap. Oke, jadi kalian sudah bisa jawab soal nomor 3. Soal nomor 4 sekarang. Ray menguji daya hantar listrik larutan natrium hidroksida 1M. Nah, M besar 1M itu berarti 1 molar. Molar itu artinya 1 mol zat dalam 1 liter larutan. Nah, ingat 1 mol itu jumlah molekulnya atau jumlah zatnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, ya. Nah, ini 1 molar, sama-sama 1 molar, berarti sama-sama 1 mol dalam 1 liter. 1 mol dalam 1 liter, berarti jumlah partikelnya sama. Natrium hidroksida 1 mol dalam 1 liter larutan, dan H asam sianida 1 mol dalam 1 liter larutan dengan rangkaian alat uji elektrolit. Hasilnya yang benar ABC, DE ada di sini ya. Nah, berarti kalian diminta menentukan, kenali dulu natrium hidroksida apakah elektrolit kuat, non elektrolit atau elektrolit lemah. Asam sianida apakah elektrolit kuat,
elektrolit lemah ataukah non elektrolit? Oke, insyaallah tahu jawabannya. Nah, kalau tahu iya elektrolit atau elektrolit kuat, lemah atau non elektrolit, nah ini kan sudah ada nih tentang nyala lampu dan gelembung gasnya harus bagaimana. Nomor 5, senyawa HCl, senyawa asam klorida yang dilarutkan dalam benzena tidak dapat menghantarkan arus listrik karena, ingat lagi, apa syarat suatu larutan dapat menghantarkan listrik? Itu tadi ada di bagian sini ya. Oke, silahkan nanti dibaca lagi. Lumayan nih, jauh. Halaman depan, halaman 2 kalau nggak salah. Nah, baca dan sini ya. Baca dan pahami. Lanjut. Yang nomor 6. Di antara larutan berikut yang menghasilkan ion terbanyak dalam air. Oke. Nah, untuk nomor 6 nanti Ibu bahas secara pribadi, secara terpisah ya. Nah, jadi intinya pertama kalian saat ya dalam menentukan ini, yang pertama kalian harus tahu bedakan mana senyawa yang bertindak sebagai elektrolit kuat, elektrolit lemah atau non elektrolit. Nah, diminta menghasilkan ion terbanyak, berarti ya kan kalian tahu derajat ionisasi untuk elektrolit kuat itu 1, elektrolit lemah itu lebih dari 0 tapi kurang dari 1. Kemudian elektrolit non elektrolit itu alfanya atau derajat ionisasinya sama dengan 0. Nah, jadi kalau nanti di antara sini ada non elektrolit berarti sudah bisa dicoret jawabannya. Nah, kemudian setelah itu yang kedua kan kalian harus cari dulu. Berarti kalian harus cari yang elektrolit kuat dulu ya. Kemudian yang kedua buat reaksi ionisasinya. Nah, reaksi ionisasi seharusnya ini munculnya di ini nih, di bagian B, tapi enggak apa-apa. Nah, nanti untuk reaksi ionisasi kita akan bahas lebih mendalam. Kemudian yang ketiga, setelah membuat reaksi ionisasi, barulah pertimbangkan molaritasnya. Jadi M besar ya, molaritasnya. Semakin besar molaritasnya, maka daya hantar listriknya akan semakin baik. Asalkan ion masih tetap dapat bergerak. Kalau nggak bisa bergerak agak susah ya. Kalau ionnya tidak bergerak, tidak menghantarkan listrik. Nomor 7. Perhatikan uji daya hantar listrik beberapa larutan berikut. Oke, perhatikan ini, nyala lampunya terang, gelembung banyak, redup, gelembung sedikit, tidak menyala, tidak ada gelembung, menyala lebih terang tapi tidak seterang yang ini, gelembung banyak, tidak menyala, gelembung sedikit. Nah, hasil uji larutan magnesium klorida, urea dan perak klorida yang benar. Berarti harus tahu mana elektrolit kuat, mana elektrolit lemah, mana yang non elektrolit, baru bisa memilih mana jawabannya. Dan ingat selalu secara berurutan. Nomor 8. CH3COOH memiliki derajat ionisasi 0,4, alfanya 0,4. CH3COOH ini adalah asam asetat ya, atau nama dagangnya, nama populernya cuka dapur. Jadi cuka yang kita gunakan untuk buat acar itu, rumus senyawanya CH3COOH dalam H2O, ya kan larutan. Nah, memiliki derajat ionisasi 0,4. Jika mula-mula terdapat
4 mol CH3COH, jumlah CH3COH yang terionisasi sebanyak berapa? Nah, ini rumusnya ada di sini ya. Oh, gini kan, alfa sama dengan jumlah mol terion jumlah mol mula-mula. Nah, ini tinggal hitung. Ini sudah tahu, ininya di sini, tinggal masuk dah. Dapat gak jawabannya? Ini ya. Di halaman berapa itu? Lewat. Nah, ini halaman 4, di halaman 4. Ini bersihin. Oke, ini ya. Nah, ini nih. Oke, sip. Lanjut. Soal nomor 9. Oke, nomor 9 mirip ya. Cuman nomor 9 mirip, hanya saja tidak ada gambarnya, hanya data. Nah, diminta menentukan larutan yang memiliki derajat ionisasi sama dengan 1. Nah, harus diingat derajat ionisasi itu kan ada 3 macam tuh nilainya ya. Ada yang alfa sama dengan 1, alfa sama dengan atau lebih besar dari 0, kurang dari 1, dan alfa sama dengan 0. Nah, yang ini punya siapa? Yang alfa sama dengan 1 atau derajat ionisasi sama dengan 1, ini miliknya elektrolit kuat, lemah, atau non elektrolit. Alfa derajat ionisasi lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari 1, itu punyanya elektrolit kuat, lemah, atau non elektrolit. Kemudian yang derajat ionisasinya sama dengan 0 itu miliknya elektrolit kuat, lemah, atau non elektrolit. Nah, itu yang harus kalian ingat. Nah, setelah itu barulah kalian bisa menentukan mana yang merupakan data dari larutan yang memiliki derajat ionisasi sama dengan 1. Terakhir untuk yang pilihan ganda, soal nomor 10. Oh, samalah ya, nomor 10, cuman gaya penyampaiannya berbeda. Oke, lanjut. Yang terakhir, bagian B. Contoh larutan elektrolit yaitu larutan elektrolit. Nah, berikan contoh, ini sudah ada di buku ya. Tinggal dijawab. Nah, lanjut nomor 2. Jika larutan benzena dan larutan dalam aki diuji daya hantar listriknya, larutan yang dapat menyalakan lampu adalah larutan dalam aki itu mengandung asam sulfat. Nah, asam sulfat. Cari tahu asam sulfat itu bersifat daya hantar listriknya apakah ia larutan elektrolit kuat, lemah, atau non elektrolit. Yang disebut larutan dalam aki, ya pastilah kalian tahu ya, tidak usah susah-susah browsing dipikirin larutan dalam aki itu gunanya buat apa. Bisa lah jawab. Nomor 3, dengan konsentrasi sama, jadi jumlah mol sama atau jumlah molaritas larutannya sama. Urutan magnesium klorida, benzena, dan asam fosfat itu berdasarkan kekuatan daya hantar listriknya dari yang terkuat bagaimana ya. Dari yang terkuat dulu sampai yang paling lemah. Nomor 4, jika 0,2 mol kalsium klorida terionisasi 90%, apa artinya? Ya, persentase ya. Kan sudah belajar waktu SMP. Terus terakhir soal nomor 5. Di antara larutan
perak klorida, kalsium klorida, dan asam nitrat. Larutan yang menghasilkan nyala lampu paling redup yang mana? Nah, oke, berarti harus tahu mana yang elektrolit kuat, mana yang lemah, mana yang non elektrolit. Nah, udah. Lanjut. Nomor 1 bagian C. Perhatikan senyawa-senyawa berikut. Senyawa yang dilarutkan dalam air. Jika senyawa-senyawa tersebut dilarutkan dalam air, apa yang terjadi jika keduanya diuji daya hantar listriknya? Jelaskan pendapat. Ini soal yang lebih tinggi. Ininya apa namanya? Jadi kalau ini kalian sudah bisa sebetulnya. Cuman waktu semester 1 kan kita agak kepungan ya untuk belajar itu. Jadi coba deh siapa yang bisa jawab. Soal nomor 2, pengalaman pribadi. Mengapa saat tangan basah tidak boleh memegang alat yang berhubungan dengan listrik? Nah, sudah belajar larutan elektrolit dan non elektrolit secara formal, jadi harus bisa beri jawaban yang ilmiah. Soal nomor 3, X hidroksida merupakan suatu senyawa basa lemah. Sebanyak 8 mol senyawa basa tersebut dilarutkan dalam air. Jika tersisa 6 mol, hitung persentase yang terionisasi. Kalau persentase berarti tinggal alfanya. Persentase yang terionisasi berarti, nah, ini mol yang mula-mula, ini mol yang tersisa, berarti yang tidak terion. Berarti tahu hitung yang terionisasi per yang mula-mula. Nah, sudah. Yang terionisasi nanti sudah. Oh, kok gitu. Enggak usah. Nah, yang mula-mula sudah ada. Ini hapus dah, bingung nanti. Nah, ini yang mula-mula, ini yang tersisa. Berarti yang terionnya tinggal kurangi yang mula-mula, kurangi yang tersisa, berarti itu yang terion. Nah, sekarang diminta persentase, berarti hasil selisih antara yang mula-mula dengan yang tersisa tinggal kali 100%. Dapat deh jawabannya. Nomor 4, kelompokkan zat-zat berikut dalam kelompok larutan elektrolit dan non elektrolit. Oke, ini sudah. Ini air suling. Tadi sudah sempat ibu sebut larutan soda kue. Soda kue itu NaHCO3. Larutan urea, larutan cuka, garam, gula. Oke, ini tidak banyak yang aneh, bisa lah kalian jawab. Nomor 5, suatu asam dengan rumus senyawa Ha memiliki derajat ionisasi 30%. Nah, berarti alfanya berapa dong kalau gini? Ya, ada persentase, berarti bagi dulu dengan 100 dapat derajat ionisasi. Jika mula-mula terdapat 5 mol asam Ha dan larutan, berapa jumlah mol yang terionisasi? Bisa jawab. Oke, ya, gunakan rumus yang tadi sudah ibu sampaikan. Nah, ini dicoba dulu, nanti kalau tidak bisa kita bahas sama-sama. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.